Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli nikmatin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamul junnah. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, saimin dan saimat yang berbahagia di mana saja berada, semoga senantiasa Allah mencurahkan hidayahnya, rahmat serta berkahnya, dan senantiasa kita diberikan bimbingan untuk kita dapat melaksanakan sebaik-baiknya daripada tugas dan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman untuk melaksanakan saum atau berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kiranya Allah memberikan kita kekuatan hingga kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa sudah tentu pasti diketahui oleh seluruh kaum muslimin, dari yang masih anak-anak sampai kepada yang sudah tua. Kenapa Allah memberikan kita sebuah kewajiban yang begitu sangat berat, sangat sulit, sehingga banyak daripada kaum muslimin yang tidak mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang keyakinan kita bisa saja diuji dengan timbulnya berbagai macam keraguan, dengan berbagai macam keluhan, berbagai macam ketidakpuasan. Akan tetapi jikalau kita kaji dan kita pelajari dan kita renung hingga kita hayati, maka sungguh pantaslah, wajarlah, dan memang seharusnya lah kita melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan. Mengapa seharusnya dan sepantasnya kita melaksanakan suatu ibadah yang sangat berat, menahan lapar dan haus di tengah hari yang terik, yang panas, yang begitu menyengat? Karena biasanya bulan Ramadan diiringi dengan datangnya bulan musim panas, khususnya di negeri Jazirah Arab sana, dan umumnya di negeri-negeri yang lain, dan juga termasuk biasanya kita yang berada di Indonesia ini. Maka disinilah perlunya kita mengkaji, perlunya kita mempelajari, merenungi dan menghayati, hingga timbullah sebuah pengetahuan, lahirlah sebuah kesadaran. Ternyata di balik sesuatu ibadah yang berat dan sulit itu mengandung sesuatu manfaat, mengandung sesuatu kemuliaan yang teramat sangat besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelas sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibacakan dalam setiap bulan Ramadan, yang tadi juga telah saya bacakan di awal. Puasanya kewajiban puasa dan merupakan kewajiban yang turun-temurun bagi setiap hamba yang diberikan hidayah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi bukan sebuah ibadah yang hanya diberlakukan kepada kita umatnya Rasulullah, umat di zaman yang terakhir, bahkan sudah berlaku di zaman dahulu.
Bahkan di zaman dahulu peraturan ibadah puasa lebih berat lagi dari apa yang kita laksanakan sekarang. Nah, semua tujuan daripada ibadah-ibadah yang berat itu tidak lain untuk meraih sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat tinggi yang dikenal dengan istilah la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sungguh sangat menarik. Ternyata kita berlapar-lapar dan berhaus-haus di tengah hari yang terik, ternyata tujuannya untuk takwa. Bukan untuk membebaskan kita dari api neraka, memasukkan kita ke dalam surga, atau membuat kita lebih sehat lagi, atau lebih banyak rezeki lagi. Ternyata bukan. Yang diungkapkan Allah justru cuma la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini menarik, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin di mana saja berada yang sedang melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan ilmu, bimbingan untuk bisa menuju ke arah yang dimaksud oleh Allah dalam kita berlapar-lapar dan berhaus-haus pada tahun ini untuk meraih yang namanya takwa. Dan ini tentu berlaku dari zaman awal hingga zaman sekarang, bahkan hingga nanti zaman akhir, zaman hari kiamat, bahwa tujuan inti utama adalah bertakwa. Sehingga perlulah bagi kita bersama-sama untuk mengkaji dan meneliti apa itu takwa. Bagaimana caranya agar kita bisa meraih yang namanya takwa itu. Ini adalah merupakan sebuah PR buat kita bersama untuk lebih serius, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengkaji yang namanya takwa. Jadi takwa adalah menjadi tujuan utama kita berlapar-lapar dan berhaus-haus. Sama artinya takwa adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Sesuatu yang harus kita ketahui apa maksudnya. Kaum muslimin rahimakumullah dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu berasal dari kata ittaqo yattaqi, takwa. Yang artinya memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah takwa berarti takut. Yang kedua, takwa juga memiliki arti kewaspadaan, berhati-hati. Dan yang ketiga, takwa juga memiliki arti sebuah ketundukan dan kepatuhan. Sebuah ketaatan yang begitu sangat kuat, sangat total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata takwa selalu disandingkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan pada firman-firman Allah di ayat-ayat yang lain, yang lebih khusus lagi, yang sering kita dengar di saat pelaksanaan daripada sholat Jum'ah, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuannya yang terbesar adalah, yang utama adalah
kita disuruh tunduk, patuh, berhati-hati, dan takut kepada Allah itu agar kita mampu mempertahankan hidup kita sampai akhir perjalanannya dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan ditekankan lagi, haqqa tuqatihi. Dengan sebenar-benar takwa. Tujuannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita sukses dalam hidup ini hingga akhir menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini memperkuat iman dan takwa kita, menghantarkan kita berjuang mempertahankan hidup kita sampai akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Wa afan minkum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa.